dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas FKIP. NIM saya 20 30 30 20 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang poststrukturalisme. Poststrukturalisme sebagai paradigma atau pendekatan. Yang A, poststrukturalisme memang telah membuka cakrawala yang lebih luas dalam memandang wacana bahasa sebagai fenomena pemakaian bahasa. Katup-katup yang selama ini tertutup dibuka kemungkinannya untuk mengurai aspek-aspek wacana yang lebih dan membumi, yang kaya dan membumi. Berdasarkan hakikat interdisiplin, analisis wacana sastra pada akhirnya membuka diri untuk menerima masukan dan dukungan dari pemikiran dan teori disiplin di luar kesastraan. Teori-teori semiotika, strukturalisme, genetik, feminisme, hegemoni, resepsi, intelektual, orientalisme, postkolonialisme, hingga dekonstruksi sungguhnya muncul berangkat dari cara pandang melampaui disiplin ilmu sastra murni yang mengungkung studi dan analisis wacana sastra pada akhirnya memperoleh yang namanya bentuk. Sebagai disiplin dengan banyak mendapatkan masukan dari para tokoh poststrukturalisme. Michael Foucault, salah satu tokoh poststrukturalis, merupakan salah satu pemikir yang memiliki peranan penting dalam menyumbangkan pemikirannya terhadap studi wacana. Erianto 2001 65 Min 75, Foucault memandang wacana atau diskursus sebagai pembicaraan tentang aturan-aturan dan praktik yang menghasilkan pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Wacana juga berarti sebuah mekanisme pengaturan yang bekerja sangat rapi yang melibatkan disiplin, institusi, dan profesionalisme. Wacana mengisolasi, mendefinisikan, memproduksi objek pengetahuan. Risutrisno dan Hendar Putranto. Teori internasionalisme simbolik menurut Teaser, istilah interaksi simbolik yang pertama kali dikemukakan oleh Blumer tahun 1937 maksud saya, sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan fungsionalisme struktural yang sama, memusatkan perhatian pada faktor yang melahirkan yang namanya perilaku manusia seperti norma dan rangsangan eksternal. Interaksi simbolik dengan sendirinya menolak cara-cara berpikir mekanis, termasuk teori Freudian yang menganggap bahwa aktor digerakkan oleh kekuatan dan dalam seperti ID dan ego. Oleh karena itulah, unit analisis interaksi simbolik adalah tindakan-tindakan, bukan person atau piece. Dalam tindakan itulah tersembunyi semua kategori psikologis seperti persepsi, imajinasi, emosi, keinginan, dan berbagai unsur kejiwaan lainnya. Oleh karena itu, pula lah menurut Mead, dengan mengintroduksi fiksi psikologi sosial, masyarakat seolah-olah lahir lebih dulu dibandingkan dengan individu, bagian diterangkan dari sudut pandang keseluruhan, bukan sebaliknya. Mengutip Pritzer Ratna, dia mengungkapkan ciri-ciri interaksi simbolik ke dalam 5 ciri dominan. Yang pertama, berbeda dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Kemampuan berpikir itu terbentuk melalui proses interaksi sosial. Dan yang ketiga, dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol yang ada pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat, atas dasar penafsiran dan kondisi yang dihadapi, manusia mengubah arti dan makna simbolik. Pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan inilah yang membentuk kelompok dan masyarakat. Teori feminisme dalam kaitannya dengan teori femitis perlu dibedakan dua istilah lain yang selalu muncul, yaitu emansipasi dan gender. Fakih menjelaskan itu ajaran dari feminisme liberal antara lain, pertama, memfokuskan perlakuan wanita terhadap wanita di luar daripada di dalam keluarga, memperluas dalam pendidikannya, dianggap sebagai cara yang paling efektif terhadap anak dan pekerjaan rumah tangga. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan wanita misalnya perawatan terhadap anak-anak dan pekerjaan rumah tangga dianggap tidak terampil, yang hanya mengandalkan tubuh bukan pikiran rasional. Dan yang keempat, perjuangan harus menyesuaikan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang publik. Yang kelima, feminis liberal cenderung lebih sejalan dengan model liberalis kesejahteraan atau egalitarian yang mendukung sistem kesejahteraan negaranya. Inti dari ajaran feminis radikal itu yang pertama, the personal is political, adalah
Slogan yang kerap digunakan oleh feminis radikal, makanya bahwa pengalaman-pengalaman individual wanita mengenai ketidakadilan pada kesengsaraan wanita yang dianggap sebagai masalah personal. Pada hakikatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada ketidakseimbangan kekuatan terhadap wanita dan laki-laki, memprotes eksploitasi terhadap wanita dan pelaksanaan peran sebagai istri, ibu, dan pasangan seks laki-laki, serta wanita menganggap perkawinan sebagai bentuk formalitas pendiskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga, menggambarkan seksim sebagai sistem sosial dan terdiri dari hukum, tradisi, ekonomi, pendidikan, seksual, perawatan terhadap anak, pembagian kerja dan interaksi sosial sehari-hari masyarakat harus diubah secara menyeluruh. Lembaga sosial yang paling fundamental, feminis liberal bukan hanya menolak perkawinan, tapi juga harus berdasarkan yang namanya teori, melainkan sering pula dalam praktek menolak sistem hierarkis yang berseterata dalam garis gender dan kelas bagaimana diterima oleh feminim liberal. 3. Feminisme. Keempat, feminisme marxis. Keenam, feminisme anarkis. Ketujuh, feminisme sosialis. Personalis politikal dari kaum feminis radikal inti dari jalan sosialisme adalah yang pertama, wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas karena pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan dengan alat-alat produksi maksud saya, bukan reproduksi, produksi. Dan yang kedua, mengajarkan solusi untuk membayar wanita atas pekerjaannya di rumah. Yang ketiga, kapitalisme memperkuat seksisme karena memisahkan antara pekerjaan bergaji dan pekerjaan rumah tangga, domestic work, dan mendesak agar wanita melakukan pekerjaan yang lebih domestik. Dan konstruksi dari akar kata de plus construction atau dalam bahasa Latinnya. Pada umumnya prefix de berarti ke bawah, pengurangan terlepas dari construction berarti bentuk, susunan hal, menyusun hal, mengatur tadi. Deskonstruksi yang dapat diartikan sebagai pengurangan atau penurunan intensitas bentuk yang sudah tersusun sebagai bentuk yang sudah baku, sebagaimana sering terjadi dalam menerjemahkan istilah-istilah asing dengan adanya pemendaharaan kata-kata, makan sangat sulit untuk menemukan terjemahan yang tepat terhadap istilah deskripsi tersebut. Dalam teori kontemporer, deskripsi sering diartikan sebagai pembongkaran, perlucutan, penghancuran, penolakan, dan berbagai istilah dalam kaitannya dengan penyempurnaannya arti semula. Teori postkolonialisme ini juga mengacu pada uraian Ratna. Banyak pendapat yang timbul tentang postkolonialisme baik di kalangan akademi maupun masyarakat pada umumnya, sebagaimana dengan postmodernisme dan berbagai teori yang memanfaatkan prefix post makadi. Samping ada yang menerima sebagai suatu pembaruan, tapi ada juga yang masih ragu-ragu dan curiga atas kemampuannya. Bahkan ada juga yang menolak dengan alasan bahwa gejala tersebut belum memenuhi syarat sebagai teori baru. Terlepas dari pendapat di atas sebagai bahan kajian, khususnya sebagai salah satu pegangan bagi mahasiswa, maka perlu diberikan definisi yang bersifat mengakar baik pada aspek historis maupun masalah pokok yang dibicarakannya. Pertama, sebagaimana poststrukturalisme pada umumnya yang dapat dicari akar intelektualnya. Historis maupun masalah pokok yang dibicarakannya. Pertama, sebagaimana poststrukturalisme pada umumnya dapat dicari pada akar intelektualnya, penolakannya terhadap strukturalisme, maka postkolonialisme dapat dicari akar historis dalam kolonialisme. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.